udah ada 3 tim yang bakal melihat kehadiran mereka dan akhirnya harus terjatuh di sana. The Prime dengan sangat kokoh dan berani mereka coba untuk menahan 2 tim yang coba untuk masuk ke dalam zona. Ya, kalau kita lihat fokus utama The Prime di sini adalah tim Boss Nightmare, sementara RRQ sendiri mungkin lagi terpusat perhatiannya karena Big Gator yang Ada maju. follow up yang dilakukan oleh BTR Gari. Coba untuk melihat, tapi kita lihat di sini respon yang cukup lambat. Hanya menyisakan Gari sendirian di rumah kayu, masih coba untuk medikasi sebentar. Ini tapi krusial kita banget. lihat di sini krusial karena Bos hanya menyisakan 1 orang di belakang sana. RRQ Hades harus terjatuh dan kita lihat di sini 3 versus 1. Wow, Tapi apakah ini bakal jadi kisah yang manis untuk The Prime? Tapi kalau gue lihat ini harusnya bakal jadi kisah yang manis karena kita lihat di sini bosannya misalkan Aim God sendirian. Coba untuk jump shoot, pop up duel dilakukan, sudah tergigit dari zona. Kita lihat Dix, kita lihat di sini masih coba untuk memaksa Aim God terpojok, kita lihat di sana dan gak banyak opsi yang dipunya oleh Boss Nightmare sampai akhirnya The Prime berhasil mengamankan Buya di game keempat. Buya yang join with me for Zenonic bakal membuktikan ke gua kalau gua salah mungkin mereka bisa bikin rekor jadi 6-0, nggak tahu juga. Ya, dan kalau gue lihat ini menarik, apakah pendekatannya bakal sama, tapi nampaknya EVOS juga belum turun. Ini apa mereka bakal ketemu di observatory bisa kayak jadi, right? karena kalau gue lihat belum turun nih The Prime. The Dua Prime turunnya dalam holy moly. Kita lihat, ini yang kita tunggu-tunggu. Maksudnya nothing tulus, tapi ada satu gengsi ya nggak sih? Bener. Dan kalau gue lihat itu udah pasti bakal di-observe, mereka bakal turun, tinggal siapa yang bakal kabur duluan. Dan kalau kita lihat nggak kalah seru juga karena ada First Rider versus tim dari Louvre ternyata. Bener banget. First Rider dapat first blood. Ya betul banget, ada damage juga yang masuk ke arah Aim Souza. Tapi di lain sisi ada EVOS yang sudah tertungkur satu membernya yaitu Street. Nampaknya jauh dari teman-temannya dan Limzi menyusul. Satu jatuh langsung di end. Wow. Streetnya nggak di end dan Abu juga menyusul. Kita lihat di sini aja menjajakan Sam dan juga 05 duet maut. Kita lihat di sini masih coba untuk melihat-lihat keadaan. Ada satu membernya yang juga cukup low dan gua rasa Street nggak bakal bisa diselamatkan. Dan kita lihat di sini ada tembakan yang juga mengarah ke arah tim dari EVOS. Tapi nggak udah masuk. Udah masuk. Oke, kita lihat di sini coba untuk nge-revive 05. Lagi-lagi The Prime. Kali ini agak nggak clean sheet. Tapi 4-0 EVOS belum bisa ngebalas. Ini membuat luka yang cukup dalam karena kalau seandainya ngelihat EVOS chance-nya bakal sempit banget karena kalau seandainya menyisakan 2 game itu poin maksimalnya cuma dapat 100, Pak. Benar. Ya kan, kalaupun lu dapat apa namanya? Buyah ya kan? Tapi nggak terjadi dan ini jadi satu catatan menurut gua untuk EVOS ini karena ada Continental Series, tapi sekali lagi ini nggak jadi satu acuan utama karena memang ini adalah friendly match. Tapi kalau seandainya tadi bisa dimaksimalin yang gue bilang di awal, ini bisa jadi satu sarana yang baik juga buat mereka melakukan pendekatan tim yang memang mempunyai objektif menggunakan Buya. Yap, ada yang terjatuh nampaknya kita lihat di sini tembakin oleh Mr. Home mengarah ke tim Aero Wolf. Why not kita lihat di sini mendapatkan damage dan jar. Nah, tidak tertolong. Coba untuk jump shoot kita lihat di sini ke arah Fudin dan yang menarik ini adalah coachnya, Pak. Yang turun Fudin kan karena Zikonya baru di farewell ya kan. Oh iya. Lu udah sadar pasti. Oh my god. Oke, kita lihat sini nampaknya Halcyon bakal mengambil ancang-ancang untuk cabut karena 2 timnya lagi di joget-jogetin sama member RBR tadi ya kan. Nggak lain. Dan kita lihat di sini masih ada pertempuran melawan Louvre dan First Rider berhasil mendapatkan kill dan
ada joget-joget lagi. Ini jadi tren ya, habis ngekill tuh joget-joget. Mungkin karena mereka persiapan untuk skin senjata terbaru yang kalau di up sampai ke level 7 itu dapat emot yang keren kalau gua nggak salah. Oh iya, itu seru sih, gue baru dapet itu. Oh, lo udah dapat bahkan? Dapet. Ada satu caster yang mentok di level 6 doang. Oh gitu. Tapi lu di level 7. Udah dong. Udah. ada. Dan itu yang membedakan antara dapat emot atau enggak? Enggak, bener. Karena kalau dapat senjatanya tanpa emotnya tuh kurang asik gitu. Iya, damage-nya berturun 50%. Berturun karena lu nggak bisa pamer. Karena kalau sendiri pakai emot tuh pamernya mantep gitu ya kan. Iya ya. Nah, Tangannya keluar listrik, tahu senjatanya nongol gitu ya kan. Itu keren banget sih. emot itu ngasih damage secara mental. Ya? Mental. Nah, itu kadang Bener penting banget. tuh, ya kan? Penting banget dan ya seru banget. Gue belum lihat ada yang pakai sih di sini ya. Belum ya? Belum Berarti ada. lu dari yang ada di sini tuh baru lu yang ngerasain emot itu ya? Bener. Mungkin yang di kolom chat udah ada juga. Udah yang ada ngerasain pasti. mungkin, Tapi ya kan? sekali lagi itu skinnya mahal. Jadi harus bijak spendingnya. Berapa diamond? Lu ngabisin berapa diamond? Gua 15.000 something diamond. 15.000 something diamond. Luar biasa sekali ya. Nah itu kalau yang masih sekolah harus nabung. Hah? Jangan banyak jajan gitu ya kan. Biar bisa dapat skinnya tapi worth it. Worth it banget ya. Worth it banget. Apalagi kalau udah sampai ke level 7 ya. Nanti ada yang salty di belakang sana. Oke. Ya tapi nggak apa-apa. Ya balik lagi ke skin. Jarang-jarang gitu. Ini kita lagi soft selling apa nggak sih? Enggak sebenarnya. Enggak. Kita Tapi- nggak top Tapi memang skin itu worth it. Kapan lagi lu bisa nembak musuh mati arwahnya keluar ya kan? Oh, arwahnya keluar ya? Keluar. Wah. Kalau udah level 5 senjatanya. Terus kalau seandainya ini ada sayapnya ya kan, waduh itu sih emang GG banget sih. Gigi banget ya. Sayang banget kalau nggak punya ya. Kalau nggak punya. Oke, balik lagi ke pertandingan. Karena kita lihat di sini ada Link Mi Boss yang masih coba untuk mempertahankan posisinya karena masih peringkat 10 yang lagi-lagi ini masih 0 kill. Benar Dan banget. di Tapi lain sisi, sekalipun mereka no kill, tapi menurut gua di sini yang paling penting adalah placement. Ya. Ingat tadi Aero sisa satu doang si Halcyon. ya, Tapi kalau placement. misalkan Halcyon itu lone survivor dan bisa masuk 3 besar, itu 30 bakal poin. lebih worth mungkin dari tim yang ngumpulin 12 kill, 13 kill atau 15 kill tapi gak bisa masuk 3 besar karena perbedaan poinnya itu jauh banget antara kill point sama placement point peringkat 3. Ya, betul banget. Dan kalau gue lihat di sini objektifnya adalah tetap masih Buya dan Bigetron masih coba untuk melihat-lihat. Karena di depan udah ada Lynx yang langsung terjatuh dan harus langsung dikirim ke lobby. Coba untuk melihat dan ini gua rasa surprise attack dilakukan oleh BTR dan berhasil membuat semua member dari Lynx juga cukup low. Coba untuk dimajuin, langsung aja di end dan bakal coba untuk dilihat. Masih coba untuk dikejar. BTR Anca masih melihat-lihat, masih anca-anca ya. Lagi anca-anca Iya, benar. kita lihat di Maju, sini boy. coba untuk dijamsut cukup low dan Link nih bos harus puas di peringkat ke-10. Bener banget, surprise party dari Bigetron bukan untuk merayakan kelahiran tapi untuk merayakan Kematian. kepulangan ya kan. Satu tim 4 orang langsung itu benar-benar eksekusi yang bagus banget. Baik banget. Cukup sulit bagi Lynx untuk merespon Ya, eksekusi karena dia yang bagus. cukup terbuka banget, tadi ke-expose banget mereka semua, bahkan dengan satu hit itu langsung dapat headshot, nggak lama langsung dibrondong, cabut ya kan tim ke lobby sampai akhirnya tersisa satu. Tadi Anca sesuai dengan namanya dia langsung anca-anca untuk menembak ya kan. Bener banget. Karena tadi orang yang ditembak kalau nggak salah lagi pakai scope jauh, Jauh. untuk nembak yang atas, jadi Bener. nggak menyadari kehadiran Anca yang udah dekat, di jump shoot dan Nah, ini Tradingnya menarik nih. dimenangin Anca. Kalau nggak salah tim 12 itu Aero ya, kalau nggak salah. Aero nggak? Aero kan tadi sisa satu. Ya tim 12 Oh, tim kalau 12. gue lihat di minimap Oh, itu ada iya. satu yang udah dilihat-lihat sama tim Aura dan kalau itu tadi bener kata gua tim Aero Wolf itu bakal bahaya. Coba kita lihat tim lihat. 12 12 bener ada. aja. Oh enggak, ternyata tim 12 FR. itu FR First ternyata First Rider. Aeronya di belakang tim Bos. Bener
banget. Aero coba cari place. Wih, kelihatan nih kayaknya nih. Kelihatan dan Halcyon. nampaknya juga udah mulai ditembak, damage juga sudah terpapar ke arah dari Halcyon. Bos nampaknya bakal bertahan di ujung dari zona, bahkan mereka follow up kalau kita lihat dari map ya. Benar. Pertama udah ditembakin, kita lihat di sini bos, kehadiran dari Aero Halcyon memberikan dampak yang cukup luas karena kalau gue lihat bosnya malah masuk ke dalam keluar zona, dia coba untuk kejar. Agak aneh sih. Menarik karena kita lagi ngelihat dua tim yang ngejar satu member. Ada bos yang ngejar Aero dan ada Aura yang ngejar First Rider ya. Ya walaupun beda cerita karena First Rider masih sisa 3 tapi kalau Aero ini cuma tinggalan survivor nih. Bener. Oh, Waduh, dikejar nggak worth it sih menurut gue. dan yang menariknya kalau kita lihat di map tadi lagi-lagi The Prime bakal dapat zona Sambutan. yang cukup Zona. enak. Ya bener banget, dan kalau gue lihat sini di daerah Factory ada Olympus yang gue rasa masih coba untuk muterin zona, karena kalau gue lihat di lain sisi Observe juga udah diisi sama RRQ. Mereka bakal coba memanfaatkan launchpad ya, karena bakal langsung bisa ke arah hanggar atau bahkan ke arah clock tower dengan cara cepat. Dan kita harus ingat juga di sekitar area itu tadi ada The Prime yang mungkin udah siap menanti para pemain RRQ, dan yang menariknya adalah duel antara The Prime dan RRQ untuk memperebutkan Booyah di ronde kedua dimenangkan sama RRQ. Mungkin ini bisa jadi ajang balas dendam dari The Prime, atau RRQ akan melanjutkan tren kemenangan ini sama kayak The Prime melanjutkan tren kemenangannya atas EVOS di friendly match Booyah Day. Betul banget, dan ya kalau gue lihat di sini ada RRQ Honor yang masih coba untuk melihat-lihat kira-kira ada resource apa enggak, dan di lain sisi ada Aura Deadly yang ada love ya. Iya, Yang itu keren ya. penuh cinta ya. Apa? Penuh cinta. Penuh cinta. Itu Sekalipun apa dia love ya? namanya Deadly Deadly. mematikan. Iya. Jadi sebenarnya Cinta pesannya yang adalah mematikan. kematian itu penuh dengan cinta. Anjay, jadi kalau lu mati di tangan Deadly pasti bakal ada cinta, dan kita lihat di sini Deadly dengan AWM bener-bener maksimal banget, menghasilkan 2 kill langsung aja diberondong, dan kalau gue lihat ini pasti bakal ke revive karena nggak jauh dari temen-temennya. BTR masih stick sebagai tim dengan 4 orang ya. Benar banget. Ini bakal tahan-tahanan harusnya sama-sama di rumah. Mungkin bakal nunggu siapa yang bakal dapat zona dan siapa yang bakal lari kemana ya kan, atau kemana zonanya bakal bergerak. Ini bakal jadi. Gue masih penasaran itu apa love sih? Itu oke, gue coba lihat dari Permen dekat, kayaknya. langsung di scope aja sama Deadly mungkin. Dia sengaja kayaknya, dia nggak mau dikasih lihat ya kan. Oke, Itu maknanya adalah apa kayaknya sih? warna merah. Ya intinya itu warna merah ya. Iya betul banget. Jadi kita bakal balik lagi ke member dari Auranya yang lain. Oh itu sesuai nice dengan banget. makna timnya. Aura Fire. Aura Itu kan Fire. merah ya kan. Merah, api. Benar banget. Itu api-apinya ya. Api-apinya. Wah, ceritanya. benar. Yap, kalau gue lihat di sini masih ada 9 tim yang tersisa, dan kalau kita lihat circle bakal sedikit lagi menempel dan menjadi update circle ketiga. Ini cukup menarik. Wah. Gue berharap sih zonanya. Ada yang coba menyamar Jadi tong ya, yang tong. udah meledak. Yap. Tapi ini cukup dekat sama posisi Aha, Aura kita tadi. lihat di sini coba ditembakin Jars, mati langsung. Kita lihat di sini ada tembakan balasan dari Ergon, coba untuk menembak ke arah Aimbot. Damage udah terpapar ya, tapi nggak berhasil mendapatkan kill. Dan kalau kita lihat di sini Jars nampaknya bakal susah untuk diselamatkan karena udah ada di luar zona, dan bener aja langsung aja mati. Tapi di lain sisi Onyx mendapatkan info box ya. Bener banget. Jadi dia bakal ngebaca zona, dan harusnya mereka bakal mengejar zona tersebut. Dan kalau gue lihat dari sisi pergerakannya, mereka bakal bertemu dengan tim 5. Nah, tim Aura, dan mungkin Aura sendiri bakal coba untuk muter lebih jauh karena tadi jalur untuk mereka masuk kayaknya udah dipatok sama BTR, sementara di belakang ada Onyx. Betul banget, ada Aura Deadly yang juga sudah terkena damage, tapi Ergon berhasil mengeluarkan pop-up duel. Masih coba untuk menembak balik ke arah tim Aura, tapi nggak ada yang terkena damage-nya. Hanya misalkan 2 member. Kita lihat di sini Aerowolf
akhirnya harus terjatuh di tangan Boss Nightmare. Ya, dan Alshon yang tadi lone survivor udah tumbang, sementara Bos sendiri kita lihat pergerakannya cukup hati-hati karena dia tahu di depan ada Onyx. Namun mereka gak tahu sebenarnya Onyx sendiri lagi berhadapan dengan Aura. Sekalipun perang jarak jauh ya. Ya, betul banget. Dan kalau kita lihat sini sang Puncak klasmen The Pride. Oke, BTR nampaknya juga sudah berhasil menjatuhkan member dari RRI. Dan ada pelontar nih, wow, megang pelontar loh Wiza. Ya, dan checklist harus lagi yang terjatuh. megang. Di checklist tadi mainin pelontarnya juga cukup Iya, apik di ronde kedua kalau nggak salah. Bener banget, harusnya dapat tambahan peluru dari mayatnya Wiza. Coba untuk diparkirin dulu monster trucknya. Dan kita lihat di sini ada Deadly yang juga nampaknya sudah terlihat kehadirannya dengan tim Boss. Ya, pengambilan posisi yang bagus dari Aura ya. Damage-nya masuk semuanya. Haide baik banget. Ada satu lagi tembakan pop-up wall baik juga dilakukan oleh Haide. Coba untuk climb ke atas bukit. Ada member dari Aura yang nampaknya juga sudah terlihat oleh Boss Haide. Damage dihasilkan 2 headshot. Langsung menjatuhkan member dari Aura. Tapi di lain sisi juga ada tembakan balasan oleh tim Aura. Coba untuk maju menggunakan pop-up wall. Masih mencari-cari keberadaan dari member. Bosnya itu sendiri berhasil terjatuh. Sisa 2 member dari Aura. Cukup low nampaknya. Akan ada 2 versus 2 dan kita lihat di sini coba untuk melihat, tapi ada pop-up wall yang cukup baik dari tim Aura. 1 versus 3. 1 versus 3 kita lihat di sini sampai akhirnya Aura harus terjatuh kembali, tidak mendapatkan poin 3 besar. Sekalipun tadi di awal posisi dari Aura udah cukup enak, dia ada di high ground, dia di dalam zona, namun tadi ada satu pemain Aura yang posisinya cukup terbuka dan itu dimanfaatkan dengan bagus oleh Boss Nightmare untuk meras mereka akhirnya. Yap, RBR juga harus terjatuh, ada Boss nampaknya yang punya advantage juga dan juga The Prime ya. Nah, masing-masing tim masih punya potensi untuk menjuarai dari turnamen Booyah Day kali ini. Dan di lain sisi ada Bigetron Beat yang nampaknya juga sudah mulai masuk ke 5 besar. Bos juga bakal ketemu The Prime. Dan First Rider nampaknya juga sudah mulai terpukul di belakang sana, bakal susah untuk move karena udah ada 3 tim yang bakal melihat kehadiran mereka dan akhirnya harus terjatuh di sana. The Prime dengan sangat kokoh dan berani mereka coba untuk menahan 2 tim yang coba untuk masuk ke dalam zona. Ya, kalau kita lihat fokus utama The Prime di sini adalah tim Boss Nightmare, sementara RRQ sendiri mungkin lagi terpusat perhatiannya karena Bigetron ada follow up yang dilakukan oleh BTR Gary. Coba untuk melihat, tapi kita lihat di sini respon yang cukup lambat. Hanya menyisakan Gary sendirian di rumah kayu, masih coba untuk medikasi sebentar. Ini tapi krusial kita banget. lihat di sini krusial karena Boss hanya menyisakan 1 orang di belakang sana. RRQ Hades harus terjatuh dan kita lihat di sini 3 versus 1. Wow, apakah ini bakal jadi kisah yang manis untuk The Prime? Tapi kalau gue lihat ini harusnya bakal jadi kisah yang manis karena kita lihat di sini Boss hanya misalkan Aim God sendirian. Coba untuk jumpsuit, pop up duel dilakukan, sudah tergigit dari zona. Kita lihat Dix, kita lihat di sini masih coba untuk memaksa Aim God terpojok. Kita lihat di sana dan gak banyak opsi yang dipunya oleh Boss Nightmare sampai akhirnya The Prime berhasil mengamankan Booyah di game keempat. Booyah taktik yang bagus.